Waalaikumsalam. Nah, selamat siang, Kak. Gimana tadi perjalanannya? Siang, Bu. Tadi lumayan macet di sekitar Tugu sih, Bu. Tugu ya. Iya sih di sana emang lagi ada perbaikan jalan. Jadi yang bisa dipakai cuma ada satu ruas jalan aja sih. Iya sih, Bu. Tadi saya juga lihatnya gitu. Tapi hari ini tuh macetnya parah banget sih, Bu. Kayaknya emang gara-gara banyak truk deh. Hmm. Wah, saya apresiasi sekali ya kakaknya udah mau macet-macetan, panas-panasan untuk dalam konser hari ini. Tapi saya mohon maaf sekali karena nanti saya ada jadwal lagi setengah jam lagi. Jadi kakak sedia nggak kalau misalkan kita konsernya cuma 30 menit aja hari ini? Nah, Bu, saya bersedia. Emang kesalahan saya yang datangnya terlambat. Harusnya saya antisipasi datangnya lebih awal biar nggak kejebak macet kayak tadi. Terima kasih sekali ya Kak atas pengertiannya. Baik, biar efisien ya. Kalau boleh tahu, kakaknya ada masalah apa ya sekarang? Aduh, masalah aku tuh banyak banget, Bu. Dari mulai masalah kuliah, organisasi, mahasiswa. Semuanya tuh ngandelin aku, Bu. Apa-apa saya, apa-apa saya. Tadi kakak bilang kalau semuanya ngandelin kakak. Boleh tolong dijelasin lebih lanjut gak? Itu ngandelinnya gimana maksudnya? Jadi gini, Bu. Kan biasanya di kuliah itu ada pembagian tugas kelompok tuh, Bu. Nah, itu tuh harus saya dulu yang ngoprak-ngoprakin, Bu. Harus saya dulu yang mulai. Nggak ada dari teman-teman yang inisiatif buat mulai dulu kayak atau setidaknya respon lah di grup. Harus saya dulu. Di mahasiswa juga organisasi juga sama, Bu. Kayak gitu. Pasti saya jadiin ketua. Pasti saya jadiin koor. Hmm, tapi kakak pernah nggak coba kasih kesempatan ke teman-teman yang lain untuk mulai dulu gitu? Tentu pernah dulu. Sudah sering sekali saya biar tugas saya terbengkalai. Berharap nih ada teman-teman yang mulai atau setidaknya mereka inisiatif lah buat bagi tugas kelompok. Tapi apa Bu hasilnya nihil? Sampai hari 3 deadline aja nggak ada yang mulai Bu. Ujungnya saya lagi. Saya yang mulai, saya yang ngurusin akhirnya. Jadi tuh kayak saya semua yang ngerjain. Kalau sekali dua kali sih nggak apa-apa ya Bu. Masalahnya itu dari awal semester sampai sekarang tuh saya terus. Apa saya nggak capek Bu? Saya juga ini orangnya tuh agak perfeksionis Bu, jadi apa-apa tuh suka saya pikirin banget gitu. Saya juga kadang suka burn out gitu, karena kan tugasnya nggak cuma satu ya Bu. Apalagi saya juga ditambah ada beban organisasi, beban beasiswa juga. Hmm, saya ngerti sih apa yang kakak rasain. Kakak tuh ngerasa semuanya itu dibebanin ke kakak. Semua tanggung jawab yang seharusnya diambil sama-sama, itu malah kakak pikul sendiri. Itu pasti berat banget. Bikin capek dan bikin stres. Iya Bu, benar banget. Hmm, eh, kalau selain tadi kakak kan coba kasih kesempatan diam-diam nih ke teman kakak. Tapi kakak pernah nggak sih mencoba menyuarakan isi pikiran kakak itu secara verbal gitu, secara langsung gitu? Kalau ngomong langsung ke yang bersangkutan sih belum pernah, Bu. Tapi saya tuh seringnya ngomong sama teman dekatnya. Ya harapannya sih dia bisa ngomong ya ke dia kalau aku tuh merasa terbebani sekelompok sama dia. Hmm, berarti kakak tuh belum pernah bicarain langsung ke yang bersangkutan, tapi kakak tuh sudah ngasih kesempatan diam-diam, terus atau juga dengan cara membicarakannya ke teman-temannya. Tapi menurut kakak selain itu ada jalan lain gak sih biar perasaan kakak, unek-unek kakak itu bisa tersampaikan gitu? Kayaknya aku emang harus ngomong secara langsung ya, Bu. Tapi aku takut dia sakit hati atau gimana nantinya, Bu, sama omonganku. Hmm, kalau saya boleh berpendapat ya kak, dengan kakak bicara langsung ke yang bersangkutan itu justru akan lebih baik untuk kakak dan yang bersangkutan. Karena kan kakak juga bisa menyuarakan secara langsung isi hati kakak, pikiran kakak, dan dia juga bisa mengetahuinya itu langsung dari kakak. Kalau misalkan dia teman kakak itu tahunya dari orang lain, ada kemungkinan kan bisa jadi salah paham gitu. Jadi saya harus bicara secara langsung aja ya, Bu, sama yang bersangkutan. Hmm. Itu sebenarnya keputusan kakak. Saya nggak bisa mendorong kakak untuk mengambil keputusan yang saya inginkan. Namun saya berharap kakak bisa mempertimbangkan tadi perkataan saya tadi untuk mengambil keputusan. Dan juga saya juga berharap ketika kakak mengambil keputusan nanti, kakak itu memahami resiko apapun dari keputusan yang kakak ambil. Dan Bu, saya mengerti. Mungkin nanti saya akan mencoba untuk berbicara baik-baik sama teman-teman kelompok saya. Meskipun nanti risikonya ada teman-teman yang nolak perkataan saya atau apapun itu,
Setidaknya mereka sudah mendengar langsung keluh kesah saya dari mulut saya sendiri, biar nantinya nggak ada salah paham. Syukur alhamdulillah kalau kakak sudah menemukan jalan keluar dari masalah kakak. Saya bangga sekali karena kakak sudah berbicara jujur ke saya hari ini. Tapi karena sesi kita udah habis, waktunya udah habis 30 menit, kita akhiri saja sesi konseling hari ini sampai sini saja ya. Kalau kakak merasa ingin mengadakan sesi konseling lanjutan untuk mengevaluasi bagaimana respon teman-teman kakak nanti, kita bisa menjadwalkan ulang. Tapi sepenuhnya itu berada di tangan kakak keputusannya.